Itu dia punya judul cerita. Jadi bagaimana, seperti apa kejadiannya, karena ini sesuatu yang cukup pribadi, biar yang bersangkutan yang menjelaskan. Mungkin begitu saya bisa sampaikan seperti apa sebetulnya. Aduh, saya sebenarnya nggak nyangka ya, maksudnya ada di momen ini. Saya tuh sebenarnya menghindari. Maaf juga buat wartawan semuanya, saya kan nggak pernah menjawab. Um, Sebenarnya posisi saya itu sulit. Um, saya memang bisa dibilang dikhianati sama dua orang terdekat saya, um, dari pihak perempuan sama laki-laki. Yang laki-lakinya itu adalah teman baik saya sendiri. Um, Sebenarnya pas kejadian itu, hari pertama saya itu sudah memaafkan, tapi pakai caranya saya lah ya. Dan saya nggak nyangkanya ketika saya mengetahui ada telepon laki-laki itu diganti sama pihak wanita dengan nama laki-laki. Ya kalian semua juga laki-laki ya, ketika ada di posisi itu berat sekali untuk memaafkan, karena maaf, saya tidak tahu mereka itu ngapain. Saya juga tidak mau suzon, cuman dari rantai semua itu, karena ini sudah 1 tahun ketidakjujuran itu ada. Saya sendiri juga kadang-kadang suka nggak percaya, jangankan kalian, saya juga nggak percaya apa yang terjadi sama saya, karena saya selama ini cuman menahan semuanya selama 1 tahun. Saya karena anak saya kalau udah bicara anak, terserah lah, apapun yang kalian mau bicara mengenai saya nggak ada masalah sama sekali. Saya tahan semuanya selama berita itu ada ya. Mau saya dibilang pelit, mau saya dibilang beda-beda dia sama orang lain, mau apapun itu saya nggak apa-apa. Saya cuma mikirin anak saya doang. Saya nggak mau mereka itu tahu masalah ini. Cuman tambah kesini itu semua ketidakjujuran itu ada terus, dan tambah sampai yang nggak ini sendiri ya, maksudnya nggak percaya. Saya itu mau menyelesaikan secara baik-baik, cuma nggak bisa. Kalaupun saya maaf banget ya, kalaupun saya bicara yang mencari panggung, itu adalah momen saya ketika kejadian itu ada. Saya kasih tahu aja sama kalian semua, saya mungkin dipuja-puja sama semua orang, apalagi kalian ada yang bilang juga kalau saya tidak setuju kalau dia itu pakai hijab. Malah saya mau dia pakai hijab. Pakainya hijab dia itu berbarengan bulannya dengan permasalahan ini. Saya itu juga cuma berdoa mudah-mudahan dapat hidayah, mudah-mudahan kasih jalan yang benar, itu aja. Saya nggak mau ada dendam sama dia sebenarnya. Apalagi dibilang, saya jujur, selama hidup saya
saya itu baru dibilang pelit sama satu orang, itu istri saya sendiri. Saya juga sampai bingung, saya nggak pernah dibilang pelit sama orang seumur hidup saya. Kalau saya pelit, bagaimana mungkin saya menafkahi keluarga dia? Tanggungannya itu ada di saya. Adiknya kita pekerjakan di sini, adik yang satu lagi juga saya menyiasati untuk buat YouTube tanpa saya mengambil uangnya sama sekali. Saya lebih kayak menghidupkan, ayo berarti orang tuanya pun tiap bulan saya kasih melebihi dengan orang tua saya. Kalau kalian mau tahu semua di sini, uang saya itu masuk perusahaan, tapi uangnya Paula itu punya dia. Saya nggak ambil 1 rupiah pun uangnya. Saya digaji dari perusahaan, Paula juga, tanpa saya kasih tahu kalian jumlahnya berapa, dan tidak sedikit. Jadi hasil kerja saya itu masuk perusahaan Paula. Dan sebenarnya saya juga bingung ketika pembicaraan, maaf banget, harta gonogini itu ada sebelum kita perceraian. Itu saya juga menanyakan, buat apa membicarakan harta gonogini kan kita belum cerai. Saya itu nggak pernah ngecek handphone istri saya karena saya sangat percaya sama dia. Sekalipun saya nggak pernah. Ketika ada berita itu ada yang datangnya dari asisten pribadinya, saya nggak ngecek ya, maaf. Jadi kasih lihat saya. Terus saya mau ngomong apa? Saya nggak akan jabarin di sini semuanya. Saya ke keluarga saya tanya harus gimana, ini begini. Mereka bilang selesaikan. Dan juga saya nanya sama ayah saya. Satu kunci kehidupan saya dalam kehidupan, saya selalu menanyakan orang tua saya. Keputusan dia adalah keputusan saya. Mama saya udah gak ada. Ayah saya bilang selesai. Mau bukti apa lagi Pak itu? Akhirnya saya datang ke dia. Jadi kalau bilang ini semuanya tiba-tiba, enggak. Saya waktu itu udah gak kuat juga, tapi bukan masalah ini ya, jadi masalah sifat. Saya datang ke orang tua dia dan saya udah bilang kalau saya itu sudah tidak bisa. Tapi akhirnya saya coba lagi, saya bilang sama dia terakhir. Ya setelah terakhir itu tiba-tiba ya kayak begini. Sekali lagi, mungkin saya tidak akan sering untuk ngobrol gini sama kalian ke depan ya. Maaf. Saya sengaja sekarang begini supaya clear aja. Saya juga saatnya kali ya, bukan membersihkan nama saya, kayak sampai sekarang saya nggak tahu ini keputusan yang benar atau enggak. Karena kan saya harus bilang kalau memang ada ketidakjujuran itu. Cuma saya minta maaf sama wartawan. Saya juga tahu pekerjaan kalian. Kalau saya nggak mau diwawancara, saya kasihan sama anak saya. Saya itu aja sih. Ya, jadi pada intinya itu apa yang dikatakan Pak Emil itu berjalan sudah hampir setahun yang lalu. Jadi tepatnya November 2023 itu awal dan sudah dikembalikan, disampaikan, dibicarakan dan sebagainya. Materinya tidak perlu saya sampaikan. Yang penting bahwa di sini ada problem yang luar biasa sehingga seorang suami ngambil sikap mengajukan
permohonan cerai taraf di pengadilan agama. Saya pikir intisarinya seperti itu. Permohonannya ada 26 item alasan-alasan yang disampaikan oleh Muhammad Ibrahim alias Mbak Imwo, seperti itu ya rekan-rekan. Iya, paling itu aja ya. Saya mungkin tidak mau ada pertanyaan, maaf banget, karena akan kemana-mana lagi nantinya. Saya juga tidak benci dengan semua orang yang sudah bilang sama saya apapun itu, even teman baik saya sendiri, karena cerita dia adalah cerita dia. Tapi cerita saya, insya Allah saya bisa mempertanggungjawabkan semuanya. Dan saya yakin apapun yang terjadi ke depannya, saya sama pengacara saya, ya kita sudah siap apa yang terjadi. Ya, paling itu aja. Punten banget, saya nggak akan ada pertanyaan. Saya tahu kemana-mana. Sekali lagi maaf buat semua wartawan. Ya, udah itu aja sih. Bang, tapi masih tinggal satu rumah nggak bang? Tidak ada besar rumah. Anak-anak Sudah bisa gimana rumah gimana, Mas Baim? Iya, Kondisinya iya. anak-anak seperti apa? Sebenarnya kalian tinggal lihat anak-anaknya sih. Saya tuh orangnya tidak pernah berpura-pura dalam apapun ya. Nggak pernah sama sekali. Jadi tinggal lihat anaknya aja. Kalau saya kan kalau bicara sekarang gini, takutnya nanti rame lagi, apalagi buat apa, makanya saya takut untuk pertanyaan. Makanya anak sering dibawa kerja segala macam. Iya, anak satu lagi waktu kemarin ada rame umroh nggak bilang. Iya. Saya juga kadang-kadang mulut saya itu udah mau ngomong, cuma saya takut salah. Cuma saya juga bukan orang yang tidak mau dibilang klarifikasi, Pak. Ada kocetnya yang sebelumnya bilang, maka dari itu pengambilan gua umroh ke laki-laki yang kemarin. Kalau yang kemarinnya, buat saya ketika dia bilang aku mau umroh ya, dan itu paling 5 hari atau 7 hari sebelum minta izin, itu adalah boleh nggak kalau misalkan aku umroh. Masa saya bilang nggak mungkin. Dan waktu itu juga saya posisinya itu lagi mau roadshow untuk Lembayung, makanya sekalian lihat saya selalu bawa anak kemana-mana. Untungnya saya itu menikmati setiap detik yang saya sama anak. Cuman berat nggak? Berat lah. Belum lagi omongan orang, mau ngomong apa, mau dikira apa, enggak. Emang tiap saat susah lah. Mau dia ketawa. Setiap ganggu aja. Setiap saat saya itu selalu mikirin anak. Jadi buat saya berat atau nggak berat, saya harus ke kota-kota manapun itu bawa anak. Jadi kalau misalkan dibilang izin atau enggak, buat saya itu tidak izin. Waktu kemarin yang 2 sebelum itu memang ada juga. Kalau yang kemarin saya bilang, ya makanya saya bilang nggak tahu. Itu sih. Berarti hak asuh Mas Baim minta hak asuh gimana Mas Baim? Dari pengacara saya aja. Gimana Bang untuk hak asuh? Kalau permohonan hak asuh kita udah ajukan, itu merupakan salah satu petitum permohonan yang kita sampaikan di dalam permohonan kami. Alasannya ada 26 item persoalan yang kami sampaikan secara mendetail, dan permohonannya adalah juga terkait dengan hadonah anak yang di bawah umur, dengan persoalan-persoalan yang kita sampaikan. Ini bukan hal yang mudah diambil keputusan, cukup berat, tapi ini yang terbaik dan harus dilakukan di saat sekian tahun harus mengalami penderitaan yang luar biasa. Tidak gampang seseorang laki-laki mengalami keadaan seperti ini. 1 tahun bukan waktu yang cepat, lama sekali dia harus menderita. Tidak sanggup, akhirnya pengadilan diserahkan persoalan ini ke pengadilan, seperti itu. Tapi sikap Paula sendiri di saat digugat cerai sama kamu gimana? Anda tanya ke Paula. Mungkin ngobrol gitu sama Bang Fahmi, perselingkuhannya sejauh mana? Terus ada melanggar hukum pernikahan nggak sih bang? Itu otomatis
Anda bisa tanya ke Humas, yang jelas 26 item itu adalah hal-hal yang luar biasa, bahkan dengan ayat-ayat pun kita sampaikan. Jadi seorang wanita itu bagaimana perilakunya terhadap seorang istri, terhadap semuanya ada. Dalil-dalilnya juga bukan hanya KUH, bukan hanya undang-undang perkawinan, termasuk kompilasi hukum Islam, termasuk ada beberapa hadis kita sampaikan. Bagaimana sikap seorang istri terhadap suaminya. Itu semuanya secara mendetail kita sampaikan. Detik kami sampaikan, kejadian tahun ini dan tahun-tahun kita sampaikan. Seperti itu. Ini hal yang berat. Mas Tapi Baim, ini yang harus dilakukan. Mas Baim mungkin ada kaitannya dengan postingan Kak Baim yang dulu di Juni lalu terkait jangan ganggu istri orang, itu ada kaitannya dengan hal ini Kak Baim? Ya, jujur, Iya, jujur lebih baik, Mas. saya yang tahu masalahnya dan keluarga yang tahu masalahnya kadang-kadang suka sakit hati melihat postingannya. Sakit hatinya tuh kok begini ya. Akhirnya kita mungkin ada rasa kayak tapi lama-lama sekali dua kali posting saya takutnya jadi seperti dia. Saya mute semuanya. Dan saya ya di TikTok juga saya, jadi setelah kejadian yang itu saya udah gak pernah lihat postingan dia semuanya. Yang buat saya tenang, takutnya saya ada dendam karena yang tahu kejadian sebenarnya kan kita juga. Saya tidak bilang dia apa, cuma dia sakit hati aja. Ada permohonan Kabaim maaf mungkin dari teman dari teman ada dekatnya permohonan maaf Kabaim dari laki-laki itu ini nggak Mas, atau sama dari Paula juga? dari artis atau pengusaha atau apa Kak? Nggak mungkin lebih jauh. Ada permohonan maaf nggak dari mereka? Laki-laki itu nggak pernah datang ke sini lagi setelah itu. Pembelaannya apa Bang Paula ketika ketahuan? Tanya Paula. Kalau dari laki-laki Nggak mungkin, membahas. Bang, ada pembelaannya atau ada Permohonan klarifikasi? maaf. Tanya Paula, tanya siapa dia, tanya yang bersangkutan. Biar kita tidak menimbulkan fitnah, karena kalau ditanyakan ke Baim fitnah nanti jadinya. Jangan. Jadi biar dia menjawab apa yang dia tahu, apa yang dialami, bagaimana seorang seorang laki-laki 1 tahun menderita diem saja tanpa melakukan perlawanan apa-apa. Dan ini begitu melakukan perlawanan pengadilan yang diajukan, langsung diajukan ke pengadilan. Inilah Muhammad Ibrahim alias Baim. Berapa kesempatan yang Mas boleh Baim, dikasih, Bang? Iya, Bang. ini, Bang. Berapa kesempatan mungkin? Kabaim seperti apa nanti? Satu dulu. Saya nggak enak. Banyak kejadian, cuma kita ambil yang intisarinya saja. Intisarinya pagar makan tanaman. Apa Bang menjadi titik Bang puncak untuk akhirnya Iya, titik berani akhir. speak up dan berani mengambil tindakan ini Bang? Jadi gini, kalian ini baru tahu kecil banget. Saya nggak cerita, yang tahu Bang Fahmi aja baru tahu. Keluarga saya udah tahu semua, orang-orang sini udah tahu semua, suster udah tahu semua. Jadi saya kalian cuma 100% buat tahu 17,5%. Saya nggak mau cerita. Ya kita lihat aja nanti perkembangan ini seperti apa. Ya sudah. Tapi kenapa akhirnya Mas Baim yang memilih keluar dari rumah? Pertanyaan bagus tuh. Itu dia. Pertanyaan bagus banget. Saya pun juga menanyakan hal yang sama. Tapi saya nggak akan cerita detailnya. Takutnya pro kontra. Tapi saya mengalah. Dan saya sempat menidurkan anak. Jadi saya selalu mendengarkan orang ya. Jadi kepala sekolahnya Piano bilang kalau saya itu tidak boleh melihatkan berpisah sama anak-anak sampai 8 tahun. 1 bulan itu saya tidurin anak mungkin jam 9, jam 10 saya nungguin dia tidur, saya keluar. Sebulan penuh saya begitu. Sampai ada satu yang saya nggak bisa cerita kejadiannya, saya tidak mau lagi. Saya bilang sama dia, saya nggak mau komunikasi lagi, saya nggak mau ini, nggak mau ketemu, nggak mau. Buat saya sudah selesai.
Bang, berarti dalam artian saling memblokir nomor dengan Kak Paula dan Kenapa? saling memblokir nomor dengan Kak Paula sampai saat ini. Berarti per bulan kapan Bang kabarin untuk keluar dari rumah? Oke, ini pertanyaan udah kemana-mana. Saya nggak mau. Tadi udah perjanjian, sedikit aja pertanyaannya saya jawab. Yang penting saya udah saya jawab ya. Terima kasih wartawan. Ya. Akan datang nanti sidang perdana mediasi. wajib datang untuk sidang karena berdasarkan Undang-Undang Peradilan Agama, berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung tentang mediasi, wajib dihadirkan pihak prinsipal, baik perkara cerai maupun perkara yang lain. Jadi insya Allah dia hadir, siap. Mas Baim ya Bang. Mas Baim artinya mempersiapkan diri sehingga mimpi buruk ya, artinya harus datang ke pengadilan yang tidak pernah diinginkan, gimana? Saya maaf ya, saya sekarang itu sebenarnya sudah siap. Apapun itu yang terjadi, sudah apapun itu. Jadi saya percaya aja. Yuk. Makasih Mas Bayu. Langsung secara langsung atau seperti apa Bang Baim? Bang Bayu foto dong. Nanti tanya langsung aja. Mas Baim foto sendiri. Mas Baim foto sendiri. Ada Baim. Jadi gimana? Baim semangat. Sidangnya makan Buat juga Oktober. Mas Bayu apa? Oke, Bang Fahmi, untuk sidang perdana kapan mediasi? 23 Oktober. 3 Oktober sendiri. Saya belum mendapatkan informasi dari rekan-rekan. Tanggal 23 Oktober wajib hadir. Jadi bukan pengacara yang hadir berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung, berdasarkan Undang-Undang Peradilan Agama. Pihak dalam hal ini prinsipal, dalam hal ini Muhammad Ibrahim wajib hadir di persidangan. Pertama, pengadilan dalam kasus seperti ini akan menanyakan, benar tidak Anda mengajukan permohonan ini? Itu pasti hakim menanyakan. Karena hakim tidak mau masuk di dalam persoalan-persoalan sengketa seperti ini. Ditanyakan, benar tidak Anda mengajukan permohonan ini? Benar tidak ada persoalan? Benar, Anda dikasih waktu untuk mediasi dalam waktu 1 bulan. Jadi itu berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung, 1 bulan dikasih waktu untuk mendamaikan, untuk berdamai. Nanti ada hakim mediator 1 orang yang mendamaikan. Kalau memang tidak bisa didamaikan, perkara lanjut dalam proses selanjutnya. Bang Fahmi, apakah dari Mbak Imi sendiri, walaupun nanti di mediasi, akankah berdamai atau seperti apa, atau fix sudah? Kalau seorang laki-laki marah seperti ini sampai suratnya ada di pengadilan, Anda bisa menilai bagaimana kesabaran seseorang berakhir saja kalau saya menilai. Karena saya begitu saya ditelepon, diceritakan, saya juga kaget, tapi saya nggak boleh ceritakan. Sabar sekali ini manusia. Bang, berarti berapa lama keluar dari rumah, dari kapan mungkin? Kalau keluar dari rumah secara resmi itu seingat saya sudah 7 bulan yang lalu. Persoalan yang paling krusial itu setahun November kira-kira 2023 dia sempat ke satu tempat yang ngobrol dibalikkan, disuruh kasih kesempatan. Saya mencoba untuk memperbaiki semuanya, tapi tidak bisa diperbaiki. Semakin hari semakin sakit, apalagi begitu dia tahu sakitnya luar biasa. Dia sudah nyampaikan kalau urusan kerja dia bukan rekan kerja, teman. Saya nggak tahu temannya seperti apa, saya tidak punya hak menjawab. Nanti Anda bisa tanyakan. Yang jelas persoalannya itu, yang saya katakan berkali-kali, ini sangat menyakitkan, tapi ini harus dilalui, harus dilakukan karena ini tidak boleh menimbulkan penderitaan terus-menerus terhadap Muhammad Ibrahim alias Baim. Bang, bukti-bukti perselingkuhannya seperti apa, Ada. Bang? Itu nanti di pengadilan, saya nggak boleh sampaikan. Bang, dari kalangan artis juga, Bang. Bang Fahmi, Mas Baim tinggal di kantor. Mas Baim kenal, tinggal di sini. Oh, tinggal di sini sekarang. Dia tinggal di sini. Kan rumahnya ada berapa rumah dia. Tinggal yang jelas berdasarkan data yang sama saya, dia sudah tidak tinggal satu rumah lebih dari 7 bulan. Anak-anaknya, Bang? Anaknya sama Baim. Bang Baim sendiri mergokin sendiri atau Nggak diceritakan boleh. oleh temannya, Bang? Tidak boleh menderita. Anak itu tidak boleh diberi seperti benda. Jadi yang terbaik anak itu nyamannya di mana, disitulah itu anak yang harus melakukan perjalanan hidupnya. Jadi dia nyaman di mana? Kalau dia nyaman dengan ayahnya, ya harus di sana dia. Jadi tidak boleh dibagi-bagi. Ini anak bukan benda.
Dia adalah manusia yang mempunyai hak yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Asasi Manusia, yang dilindungi berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung. Jadi anak ini yang nyaman dia di mana, di situ dia harus menjalani kehidupannya. Itu pun berdasarkan Undang-Undang Peradilan Anak. Baim pergokin sendiri apa diceritakan oleh temannya bang? Selingkuhannya atau Kalau seorang laki-laki mengajukan ke pengadilan, Anda bisa bayangkan. Karena pengadilan itu tempat memutus manakala sudah tidak sanggup lagi dia menyelesaikan persoalannya. Ingat, seorang laki-laki ataupun seorang wanita jika membawa permasalahannya ke pengadilan berarti dia sudah tidak sanggup lagi menyelesaikan persoalan tersebut secara baik, secara musyawarah, tapi harus melalui putusan pengadilan. Itu adalah catatan. Jadi catatan ini kita harus tahu. Jadi kalau ada sebuah proses masuk ke pengadilan, itu adalah jalan keluar yang terakhir yang dilakukan, dan itu adalah pilihan yang paling berat dan itu harus dilaksanakan. Bang, Baim mergokin sendiri apa gimana bang? Nanti di pengadilan. Yang jelas semuanya ada di sini. 26 item secara terperinci saya jelaskan. Bang, sekarang ini pertemuan anak-anak sama ibunya seperti apa bang? Saya tidak sampai ke sana karena saya fokus mendaftarkan. Jadi gini, saya daftarkan kemarin, hari ini saya mendapatkan informasi, dan tadi teman-teman mendapatkan informasi tanggal 23 untuk sidang. Jadi soal anak yang saya tahu, anak yang terbaik harus itu yang dilaksanakan. Anak itu nyamannya ada sama siapa? Anak itu nyaman sama Mbak Info, lebih tenang, lebih nyaman. Saya tidak perlu sampaikan buktinya apa. Anak itu tenang, sekarang anak itu sekolah dan sebagainya. Jadi itu yang terbaik. Undang-Undang Peradilan Anak menyatakan apa yang terbaik dari anak itu yang harus dilaksanakan. Kalau dia yang terbaik, lebih tenang, lebih nyaman, ada sama ayahnya, dia harus di sana. Meski masih di bawah umur ya Pak? Anak di bawah umur ada surat edaran Mahkamah Agung. Apa yang terbaik dari anak? Itu adalah surat edaran Mahkamah Agung dan ada jurisprudensinya banyak sekali. Dan saya ada beberapa perkara hak asuh anak itu ada di tangan ayahnya karena beberapa persyaratan, persoalan-persoalan di mana persoalan itu memang dia tidak layak untuk mendapatkan hak asuh dalam perkara-perkara yang saya tangani sebelumnya. Bang, dikategorikan nyaman tuh seperti apa? Mungkin anak Nyaman anaknya tenang, dia bisa tidak merasa bagaimana. Itu kan kita tidak tahu anak kecil. Tapi anak kecil kalau dia berasa lebih nyaman dengan ayahnya, terus mau diapakan? Kan seperti itu sebetulnya. Misalnya begini, tiba-tiba dia tidak mau digendong atau diajak tidak mau, itu berarti dia tidak nyaman. Kan itu kita tidak bisa tafsirkan. Yang jelas kenyamanan anak itu diutamakan. Ya, ketenangan anak, kenyamanan anak, kepentingan anak itu diutamakan dalam Undang-Undang Peradilan Anak maupun dalam surat edaran Mahkamah Agung. Bang, tapi Kak Paulanya sendiri berusaha Fokus anak aja. Enggak, kita nggak mau bahas yang lain, fokus kepada persoalan perceraian karena di dalam Undang-Undang Perceraian bisa digabung dengan hadona, hak asuh anak, itu jadi satu boleh. Jadi kita ajukan sekaligus, hanya perceraian dan hak asuh anak lainnya tidak ada. Bang, tapi Bang Kak Paula sendiri pertahanan pernikahannya Bang? Hah? Terkait nama di masa itu. Apa itu? Isunya. Siapa itu? DS inisial. Enggak ada. Udah jauh di atas langit. Saya yang tahu ada di sini namanya. Oh. Udah, jadi saya close supaya tidak Ya, liar, supaya tidak liar. Namanya jauh. Itu huruf apa tadi namanya? Yes. Jauh sekali. Jauh sekali. Kalau ABCD itu di ujung sana, ini di ujung, nggak nyambung. Ada di sini namanya. Inisial. Yang Anda mau tahu siapa, tanya ke Humas. Tapi Bukan DS. Artinya sempat di orang ini Ya. maksudnya baik. Dia tadi sudah diomongin tadi siapa. Bang, Sakit dia bilang. Bang, tapi Bang Pani, tapi memungkinkan masuknya unsur pidana ke sebagai Enggak, kita nggak ke sana lah. Jadi gini, bagaimanapun juga ini nasihat semua. Bagaimanapun juga ada problem suami istri, mohon kalau bisa jangan sampai mereka diperkarakan secara pidana. Maafkan, tapi proses hukum tetap berjalan. Kalau memang berakhir dengan sebuah perceraian, itu jalan terakhir yang harus dilalui. Tapi tolong jangan sekali-kali kalau ada persoalan suami istri, kalau bisa jangan dipidanakan, apalagi punya anak. Maafkan, tapi proses hukum berjalan. Perceraian harus cerai, oke cerai. Tapi jangan sampai kita masuk ke hal-hal yang itu juga akan merembet pada anaknya di kemudian hari. Mungkin bukti yang akan diserahkan ada dong. Ada di pengadilan. Apa aja mungkin berupa Nggak boleh, bukti sidangnya belum, nanti kalau sidang saya ikut saja. Berarti tanggal 23 ya Bang, fix ya Bang. 23 sidang pertama.
Kalau sidang pertama, Baim pasti hadir. Karena Baim nanti ditanya, benar tidak Anda mengajukan? Takutnya itu bukan keinginannya dia. Itu kelebihan dari proses hukum dalam proses perceraian. Karena perceraian ini adalah persoalan pribadi. Ditanya, benar tidak Anda mengajukan ini? Benar tidak ada persoalan-persoalan? Ditanya selintas, oh ya benar yang mulia, saya ada persoalan begini-begini. Tapi itu mungkin nggak akan sedetail dari gugatan. Oke, kalau gitu sesuai dengan surat edaran Mahkamah Agung akan ditunjuk hakim mediasi. Kasih waktu 1 bulan, Anda damai tidak damai waktunya hanya 1 bulan. Nanti itu dipertemukan. Nah, pada saat dipertemukan saya pun harus keluar dari ruangan saat mediasi, di mana yang bertemu hanya mereka berdua. Bagaimana dibicarakan silakan antara suami istri yang akan membahas itu. Saya lawyernya tidak boleh masuk. Tapi Pak Aula sempat ingin mempertahankan atau menerima tanya ke dia dong. Orang tuanya. Tanya ke yang bersangkutan. Bang, izin tadi Mas Baim kan sempat menyebutkan kalau dari pihak sana sudah membahasakan harta gono gini. Seperti apa mungkin ada pembahasan? Ya, itu salah satu yang menjadi persoalan. Jadi belum terjadi perceraian, belum apa, tapi yang dibahas hal-hal yang terkait dengan harta, dan itu yang sempat kok ada apa ini, kan itu pertanyaan. Ada apa, semakin mencoba untuk menganalisa apa di balik persoalan pertanyaan itu, kan gitu. Apa yang diminta, Bang? Nggak usah saya sampaikan karena belum diminta ke saya, kan dimintanya ke Baim, tanya ke Baim. Kalau ke saya mintanya saya beritahu. Oke, siap cukup. Terima kasih. Paula selingkuh ya, Bang? Ya kan udah jelas. Yang sampaikan bukan saya, yang bersangkutan kan sudah menyampaikan, bahkan ada ibaratnya pagar makan tanaman, kan gitu ceritanya. Ya Anda bisa tugas melihat kita mencari sendiri. selingkuhannya. Bang, tapi itu ada Bang, boleh spill? Saya nggak tahu. Oke, coba Anda tanya. Jadi gini, saya mungkin Mbak Ola mungkin bisa menjelaskan, tapi saya kan nggak tahu. Jadi silakan tanya. Jadi gini, saya cuma sebatas ini loh. Jadi jangan saya dibawa ke mana, ke Mbak Ola. Nanti titip salam saja sama dia, sehat walafiat, semoga Mbak Ola. Tapi Yang lainnya juga. Jadi ya, tapi selingkuhannya Paula arti juga bukan, Bang? Boleh di-spill? saya nggak tahu. Kok sampai jauh banget ini urusan. Jadi gini, saya tidak masuk ke persoalan-persoalan lain. Jadi fokus saja persoalan ini ya. Jadi persoalan Bang, ini kalau temannya Baim berarti artis udah ini, ya kan? Kalau temannya Baim pasti artis. Anda berarti kurang menganalisa masalah. Anda jauh. Yang lain ini jujur, yang lain diem-diem ini pada tahu, tapi mereka nggak nanya. Iya benar. Ya, ini tahu siapa, tapi mereka nggak nanya. Anda sok tahu. Mergoki secara langsung pakai mata kepala atau lewat dari chat gitu? Bukti itu nggak boleh disampaikan. Ya, spill. Nggak boleh. Ya, oke. Yang penting persoalan ini cukup lama terpendam sehingga tadi diutarakan. Jadi memang dia ingin menyampaikan, saya ini sudah cukup diam sekian lama. Harus saya sampaikan supaya semuanya paham. Saya menderita sebetulnya. Itu yang Anda harus ambil dari persoalan ini. Ya. Bang, tadi saya lihat Mas Baim mungkin rapuhnya seperti apa, Bang? Bang nangis. Dia nangis. Dia tadi, coba Anda lihat tadi bagaimana dia. Nangis, Bang. Ya sudah, itu adalah suara hati seorang suami dan laki-laki. Bagaimana sakitnya. Ya, oke. Bang, tapi Bang,